Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, cerita yang diberikan oleh Kang Holil tentang temannya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Sejak saat itu kita bertiga semakin dekat dan semakin erat dalam berteman. Hari-hari kita lalui bersama saat waktu istirahat atau waktu pulang kerja. Kita selalu berkumpul di rumahku sampai waktu maghrib tiba. Kita kumpul tidak sampai larut malam karena kita tahu kalau waktu harus kita bagi sebaik mungkin agar kegiatan kita tidak terganggu. Di sisi lain, Lani pun kini semakin besar pula rasa cintanya pada Mila. Semakin dekat kita, semakin besar pula rasa cinta yang dimiliki oleh Lani. Namun saat ini Lani masih belum bisa mengungkapkannya karena masih takut apabila Lani tidak boleh atau ditolak oleh Mila. Namun di belakangku secara diam-diam Lani sering berkunjung ke rumah Mila, bahkan hampir setiap hari atau setiap malam. Dan secara diam-diam pula mereka menjalin hubungan karena saat itu Lani sedang memiliki banyak uang hasil Lani bekerja dan juga tabungannya yang sudah banyak. Selama Lani masih memiliki uang, Mila tampak memperlakukan Lani dengan baik. Lani pun demikian, apapun yang Mila minta, Lani selalu mencoba memberinya. Selama aku tidak mengetahui hubungan Lani dengan Mila, setiap malam Lani selalu menghampiri Mila tanpa sepengetahuanku. Mila pun masih tetap memintaku untuk mengantar dan menjemputnya seperti biasanya. Dan tak sedikit pun Mila menceritakan hubungannya dengan Lani. Kita masuk ke Lani, kita fokus di Lani. Semenjak bertemu dengan Mila, aku mulai merasakan rasa suka padanya saat itu juga. Namun sepertinya Mila lebih nyaman dengan Harry yang setiap hari mengantar atau menjemputnya bekerja. Walau aku tahu Harry mengantar jemput Mila hanya sebagai pekerjaan, dan aku juga sempat dinasehati oleh Harry kalau Mila bukanlah wanita yang baik buat aku. Namun aku tidak menghiraukan perkataan Harry. Aku lebih mementingkan keinginanku untuk bersama Mila. Hari-hari aku lalui colong-colongan dari Harry berhubungan dengan Mila. Kita berhubungan sangat rapi sampai tidak ada satu orang pun yang tahu kalau aku berhubungan dengan Mila karena aku meminta Mila untuk merahasiakan hubungan ini. Padahal walaupun kita terus terang kepada Harry, dia pun tidak akan marah. Hanya saja aku merasa tidak enak dengan Harry kalau aku berterus terang padanya. Setiap malam aku selalu menghampiri rumah Mila tanpa sepengetahuan orang lain.
dan Mila pun selalu menyambutku dengan baik. Namun hal yang tidak mengenakan mulai aku rasakan. Setiap aku berkunjung ke rumah Mila, pasti Mila selalu meminta uang dan meminta sesuatu, dan juga meminta dibelikan sesuatu yang harganya lumayan mahal. Sampai akhirnya tibalah saatnya seluruh uang tabunganku tak tersisa lagi. Di saat itu juga Mila langsung mencampakkanku dan meninggalkanku dengan alasan kalau aku sudah tidak punya uang lagi untuk membelikan semua keinginannya. Kita kembali ke Harry. Di suatu saat aku sedang mengantar Mila ke tempat biasa dia bekerja. Di perjalanan Mila menanyakan tentang Lani padaku dan bagaimana Lani orangnya. Aku pun menjawab yang aku tahu. Her, menurut kamu Lani itu orangnya bagaimana ya? Tanya Mila. Lani orangnya baik kok. Aku sudah berteman dengannya sudah sangat lama, jawabku. Kalau aku berhubungan dengannya, menurutmu bagaimana, Her? Tanya Mila. Kalau aku sih tidak keberatan. Bagaimana Lani aja, jawabku singkat. Padahal dalam hati sudah merasakan hal yang tidak enak tentang rencana Mila pada Lani. Begitu juga dengan Lani yang sudah sekian lama tidak menghampiriku. Malam ini dia datang padaku dan menceritakan hubungannya dengan Mila. Her, bagaimana kabarnya? Tanya Lani. Seperti biasa Lan, gini-gini aja, jawabku. Mana aja kamu selama ini? Tanyaku pada Lani. Sebelumnya aku mau minta maaf sama kamu Her, kalau selama ini aku tidak main ke rumahmu itu karena aku main di rumah Mila, kata Lani. Aku pun hanya mengangguk dan berusaha mengerti posisi Lani. Kamu sudah pacaran sama Mila, Lan? Tanyaku. Lani pun mengangguk malu. Cuma aku mau ngasih tahu sesuatu Lan tentang Mila. Kamu hati-hati dengan Mila. Mila itu bukan cewek baik-baik Lan. Dia hanya memanfaatkan kamu saja. Dia hanya mengincar uangnya saja. Bukan hanya satu orang korbannya, tapi sudah banyak yang menjadi korban pengeretannya. Lani terdiam dan malah berkata yang tidak semestinya padaku. Kenapa kamu bicara seperti itu, Her? Kalau kamu iri, bilang aja, jangan menjelek-jelekan pacarku. Dasar teman asu. Nyesel aku menceritakan ini padamu. Kalau tahu begini, aku gak mau. Kalau tahu begini, gak mau aku menceritakannya. Oceh Lani pada Harry. Dengar ya Lan, aku bicara seperti ini karena aku peduli padamu. Dan aku gak mau kamu menjadi korban Mila berikutnya. Bukan maksud aku akan menghancurkan hubunganmu dengan Mila. Aku bicara seperti ini karena aku tahu dan pernah melihat semuanya. Kalau aku iri, sudah dari kemarin-kemarin aku jadikan Mila pacarku sebelum mengenalkan padamu, ucapku dengan emosi. Setelah mendengar ucapanku, Lani pun pergi dengan menggerutu. Namun aku tidak memperdulikannya. Setidaknya aku sudah memperingatkan Lani tentang ini. Semenjak itu Lani tidak lagi menyambangi rumahku, bahkan berpapasan pun Lani enggan menyapa. Namun beberapa hari kemudian, di saat Lani sudah tidak bekerja dan semua tabungannya habis untuk memanjakan Mila, dengan jelas Lani melihat Mila berjalan dengan seorang cowok
yang lebih berduit. Dan saat Lani menghampiri Mila, "Mila, siapa dia?" tanya Lani. "Apaan sih kamu, Lan?" jawab Mila. "Tolong jelaskan, siapa lelaki ini?" tanya Lani dengan sedikit emosi. "Ini pacar baruku, apa urusannya denganmu?" jawab Mila. "Apa? Dia pacarmu? Lalu aku ini apa?" tanya Lani. "Kemarin kamu pacarku, tapi mulai dari sekarang kita sudah tidak pacaran lagi, Lan. Aku sudah menemukan lelaki yang bisa mencukupi semua yang aku inginkan. Gak seperti kamu yang sudah kere. Gak seperti kamu yang sudah kere sekarang," jawab Mila dengan lantang di hadapan Lani. Mendengar ucapan tersebut, Lani pun merasa seperti tidak percaya dengan yang sekarang dia alami. Seketika tubuh Lani lemas dan terdiam tanpa kata. "Ayo mas, pergi, jangan hiraukan orang kere ini," ucap Mila seraya meninggalkan Lani. Lani pun kini tinggal sendiri di tempat itu. Aku yang menyaksikan kejadian tadi hanya mampu melihat dan tak bisa berbuat apa-apa. Dengan rasa iba pada Lani, aku pun berusaha menghampirinya. Tapi saat aku melangkah, Lani pun bangkit dan berjalan menjauh. Aku pun hanya bisa menghela napas melihat kondisi Lani. Setelah kejadian itu, Lani tak terlihat di kampungku. Sudah ku cari ke rumahnya, namun tidak juga aku temukan. Pasti sangat hancur hati Lani. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Mau ikut campur? Bagaimana dengan pekerjaanku? Mau diam saja? Aku tidak tega dengan Lani. Bertanya ke sana kemari tentang keberadaan Lani, namun tidak ada satupun yang mengetahuinya. Setelah beberapa hari, Lani pun muncul dan menghampiriku. Apakah yang akan dibicarakan oleh Lani? Kita saksikan di part berikutnya atau part terakhir. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, menonton, dan mendengarkan cerita dari Kang Holil. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.